Oke, baik. Selamat berjumpa kembali semuanya. Selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini eh, saya akan menjelaskan latihan soal yang sudah saya berikan sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan integral tentu dan menentukan luas daerah dengan menggunakan integral tentu. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya membahas atau saya akan menjelaskan soal-soal tersebut ya. Oke, baik. Nomor 1A, soalnya adalah integral dengan batas atas 3, batas bawah 1 dari 3x kurang 1 dikali dengan x tambah 1 dx. Oke, baik. Jadi soal ini cukup mudah ya. Yang penting kalian sudah paham bagaimana cara mengintegralkan. Jadi kita integralkan dulu ya. Kita integralkan 3x kurang 1 dikali x tambah 1 nya. Oke. Sama dengan, sebelum kita integralkan ya, ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu bentuknya dengan cara mengalihkan 3x kurang 1 dikalikan dengan x tambah 1 dulu ya. Oke, jadi ini masih integral dengan batas atas 3, batas bawah 1. Ini kita kalikan ya. Kalikan seperti biasa, kalikan pelangi. 3x kali x, 3x kuadrat, kemudian 3x kalikan positif 1 berarti ditambah 3x ya. Negatif 1 dikalikan x berarti negatif x ya, atau negatif x, kemudian negatif 1 dikalikan positif 1 berarti tambah 1 dx. Dengan integral batas atas 3, batas bawah 1, ini kita sederhanakan lagi ya. Jadi 3x kuadrat, 3x kurang x kan berarti adalah 2x, berarti tambah 2x tambah 1 dx. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya bentuknya, berarti ini kita bisa integralkan. Cara integralkannya adalah kita integralkan satu per satu ya. Jadi sama dengan, jadi kalau sudah diintegralkan nanti kita buat hasil pengintegralannya dalam kurung siku ya. Kita kurung siku, kita integralkan 3x kuadrat berarti 1 per, karena ini pangkatnya 2 berarti 2 ditambah 1. Oke, sorry ya, ini bukan 1 ya, karena ini 3 berarti 3 ya, 3. Jadi saya ulangi, untuk 3x kuadrat, jadi pengintegralannya adalah 3 per, ini karena pangkatnya 2 berarti 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1, kemudian ditambah integral dari 2x, berarti ini kalau tidak pangkat x nya adalah 1 ya, berarti 2 per 1 tambah 1 ya, karena pangkatnya 1 berarti 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, kemudian ditambah integral dari 1 adalah, nah ini kalau tidak ada x nya berarti ini x nya pangkatnya adalah 0 ya, jadi ini adalah 1x pangkat 0, berarti integralnya adalah 1 per, karena x nya pangkatnya 0 berarti 0, rumusnya ditambah 1 ya, x pangkat 0 ditambah 1. Tidak perlu kita tambahkan c ya, tidak perlu kita tambahkan c karena ada batasnya ya, batas, ada batas atas dan batas bawahnya. Kalau untuk integral tak tentu itu kan kita tambahkan c ya, tapi kalau untuk integral tentu tidak usah tambah c. Jadi kurung siku ya,
Ini batasnya kita letakkan lagi di sini ya, batas atasnya 3, atas bawahnya 1. Oke, sama dengan 3/3 X pangkat 3 ya, ditambah 2/2 X pangkat 2 gitu ya. Terus tambah 1/1 X pangkat 1. Kita sederhanakan lagi. 3/3 adalah 1 ya, berarti tinggal X pangkat 3 tambah 2/2 1 juga, berarti tambah X kuadrat. 1/1 juga 1, berarti tambah X. Batas atasnya 3, batas bawah 1. Oke. Nah, jadi setelah kita integralkan, kita tinggal masukkan batasnya ya. Kita tinggal masukkan batasnya. Sama dengan, kita mulai dulu dari batas atas ya. Kita mulai dari batas atas. Batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 3. Jadi X-nya ini kita substitusi dengan, atau kita ganti, kita substitusi dengan 3 ya. Di dalam kurung ini adalah X pangkat 3. X-nya kita substitusi dengan 3 ya. Jadi 3/3 tambah ini juga sama X kuadrat, berarti substitusi X-nya atau diganti dengan 3 juga ya, berarti tambah 3 kuadrat ditambah ini juga diganti ditambah, berarti 3 ya. Kurung tutup. Kemudian dikurang ya, berarti kita kurang dalam kurung. Nah, tinggal kita substitusi lagi batas bawah. Batas bawahnya adalah 1 ya. Jadi 1 ini, jadi X ini kita substitusi dengan 1 atau kita ganti dengan 1. Jadi dikurang dalam kurung X pangkat 3, berarti ini X-nya diganti 1 ya. 1/3 ditambah X kuadrat. X-nya ganti 1, berarti tambah 1/2 ditambah X-nya tambah diganti 1 ya, jadi tambah 1. Nah, oke, sama dengan 3/3 adalah 27 ya, ditambah 3/2 9 ditambah 3 kurang 1/3 adalah 1, tambah 1/2 adalah 1, tambah 1 ya. Ini kita jumlahkan yang dalam kurung ini. 27 tambah 9 tambah 33 nilainya adalah 39 ya. Jadi 39 dikurang 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jadi sama dengan 36. Oke, jadi seperti itu ya untuk nomor 1. A. Kalau kalian masih belum paham ya, nanti silahkan komen saja ya, komen saja di channel YouTube saya ya, atau kalian bisa bertanya langsung lewat WA saya ya. Nanti saya akan menjelaskan supaya kalian lebih paham lagi. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang nomor 2 ya. Bukan nomor 2, salah. 1B. Oke, 1B. Soalnya adalah integral dari atau integral dengan batas atas 2, batas bawah 0 dari 18x kali dalam kurung 3x kuadrat tambah 4 kurung tutup pangkat 2 dx. Oke, jadi cara pengerjaannya
juga sama seperti 1A tadi, maksudnya diintegralkan dulu baru kita substitusi batas atas dengan batas bawahnya ya. Oke, jadi bagaimana cara mengintegralkan dari 18x dikali dalam kurung 3x kuadrat tambah 4 kurung tutup pangkat 2? Ya, jadi kita menggunakan integral substitusi ya. Integral substitusi. Karena kalau di sini kalau kita lihat 3x kuadrat ditambah 4 ini kalau kita turunkan nanti menjadi 6x ya. 6x nanti kan di sini jadi du per 6x. Nanti otomatis x-nya hilang, tinggal kita integralkan terhadap variabel u, ya kan gitu. Jadi akan lebih mudah kita mengintegralkannya kalau menggunakan integral substitusi ya. Bisa juga kita integralkan secara biasa ya. Caranya ini dipangkatkan 2 dulu, 3x kuadrat tambah 4 dipangkatkan 2 dulu, hasilnya baru kali 18x, baru kalian turunkan satu persatu, sederhanakan baru turunkan satu persatu ya. Tapi cara itu cukup lama ya, dan saya rasa kurang efektif juga kalau menyangkut waktunya ya, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita pakai integral substitusi saja ya. Nah, jadi kita hanya mengulang saja. Kemarin kalian sudah belajar integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu juga kalian belajar cara mengintegralkan dengan metode substitusi ya. Oke, baik. Jadi kita misalkan yang dalam kurung ini sebagai u gitu kan. U sama dengan 3x kuadrat tambah 4. Nah, ini kita cari turunan u-nya. Jadi turunannya adalah du per dx gitu ya. Oke, gimana nurunkannya? Untuk 3x kuadrat ini turunkan satu persatu ya, 3x kuadrat ditambah 4 juga turunkan. Kalau mencari turunan kan 2 dikalikan 3 gitu ya. 2 dikali pangkatnya kan 2 nih. 2 dikalikan 3 6 gitu kan. X pangkatnya 2 kan dikurangi 1. Kalau rumus turunan itu kan pangkatnya dikurangi 1 berarti 6x pangkat 2 kurang 1. Berarti 6x pangkat 1. Berarti 6x saja ya. Kemudian ditambah 4 ini turunannya apa? Ini kalau ada x nya berarti x pangkat 0 ya. Kalau x pangkat 0 berarti turunannya nanti 0 kali 4 x pangkat 0 dikurang 1 berarti tetap 0 lah hasilnya ya. Jadi turunan 4 nya adalah 0 berarti 6x saja. Nanti ini kita ubah menjadi dx ya. Dx berarti sama dengan du per 6x ya. Ya enggak? Ini kan 6x nya kan pindah 6x nya kan pindah ruas ke kiri ya. Bukan jadi bukan, maksudnya du per dx ini kan mengapa kok bisa jadi dx sama dengan du per 6x? Gini ceritanya ya. Jadi du sama dengan dx nih kalikan silang aja dengan 6x kan berarti 6x kali dx. Nanti kan baru x nya kita pindah ruaskan ke kiri ya enggak? Berarti kan kalau 6x nya pindah ke ruas kiri kan, karena ini pengali kan posisinya pindah jadi pembagi kan gitu kan. Du per 6x sama dengan dx ya. Nah gitu kan. Nah ini kan kita tukar saja jadi ini ya. Nah itu ya. Oke, itu ya. Oke, tidak ada masalah. Sekarang tinggal kita ubah ya. Ini tulis 18x. Ini karena sudah 3x kuadrat tambah 4 nya sudah kita misalkan sebagai u, jadi kita ganti dengan u, berarti dikalikan u pangkat 2 ya. dx nya kita ganti dengan du per 6x. Du per 6x. Nah jadi kita 18x dibagi 6x kan bisa ya. 18x dibagi 6x berapa? Ini bisa kita bagi nih. X nya habis gitu kan. 18 bagi 6 itu adalah 3 ya. 3 kali 6 kan 18. 3 ya. Di 3 u kuadrat itu ya du.
sama dengan ini kita integralkan terhadap U ya. Jadi kalau sudah kita integralkan, tulis hasil pengintegralan dalam kurung siku ya. Ini integralnya apa? Berarti 3 per gitu ya. Ini pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1 U pangkat 2 tambah 1 gitu ya. Oke, nggak usah tambah C. Ini 2, batas atasnya, batas bawahnya 0. Kemudian sama dengan ini jadi 3 per 3 U pangkat 3 itu ya. Ini 2, 0 sama dengan 3 per 3 adalah 1 ya. Jadi tinggal U pangkat 3, batas atas 2, batas bawah 0. U nya kita balikkan lagi. Tadi U itu adalah pemisalan dari 3x kuadrat tambah 4 ya. Pangkatnya jangan lupa ini pangkat 3 ya. Batas atas 2, batas bawah 0. Nah, oke, sudah kita integralkan, tinggal kita masukkan batasnya ya. Mulai dari batas atas dulu. Jadi X ini kita ganti dengan 2 ya. Oke, kita mulai dari batas atas dulu. Berarti 3 kali X nya ganti 2, berarti 3 kali 2 pangkat 2 ya. Ditambah 4. Set, jangan lupa ini pangkat 3 ya. Betul kan? Baru dikurang, jangan lupa ini ada rumusnya, ini dikurang ya. Dikurang, baru kita ganti X ini dengan batas bawah. Berarti 3 kali 0 kuadrat ya, ditambah 4 kurung tutup pangkat 3 sama dengan ini berarti berapa ini? Ini tidak usah dikalikan dulu ya. Ini 2 nya pangkatkan 2 dulu, berarti 4. 4 kalikan 3 12, berarti 12 tambah 4 itu saja ya. 12 tambah 4 pangkat 3 kurang 3 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat ya 0. 0 kali 3 0, berarti 0 tambah 4 pangkat 3. Ini berarti 16 pangkat 3 kurang 4 pangkat 3 ya. Oke, silahkan cari berapa 16 pangkat 3. Kalau 4 pangkat 3 itu kalau tidak salah adalah 64 ya. Kalau 16 pangkat 3 itu berapa? 6 kali 6 36, 96, 61. Kalau 16 pangkat 2 256 ya. 256 dikalikan 16. 66 366 3. Tunggu saya coret dulu ya. 5 kali 6 30 33. 6 36 56 30 18 12 13 15 6 5 2 6 9 0 1 4 4096. Ini kita kurang saja ya. Berapa? Di 4000 ini 4032 ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, jadi cukup mudah. Sekarang kita lanjutkan ya. Nomor 2. Nah, jadi soal nomor 2 ini berkaitan dengan luas daerah ya. Jadi kita mencari luas daerah dengan menggunakan integral tentu. Oke, baik. Langsung saja ya. Nomor 2A. Tentukan luas daerah. Dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Terus sumbu X garis X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 2. Iya. Hahaha. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita menentukan luasnya, kita terlebih dahulu, ini salah ya, negatif 2 ya, sorry. Terlebih dahulu kita menggambar grafiknya dulu ya. Nah, jadi kita gambar grafiknya dulu. Oke. Nah, di sini kalian lihat saja ya, di sini kan
batasnya itu adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 2. Nah, dari negatif 1 sampai ke negatif 2 kita ambil bilangan bulat. Kita ambil bilangan bulat dari negatif 1 sampai negatif 2, berarti negatif 1 dengan negatif 2 saja ya. Enak. Negatif 1 dan negatif 2. Kalau misalnya 1 sampai 3 berarti ambilnya 1, 2, dan 3 gitu ya maksudnya. Kalau misalnya dari 0 sampai 3 berarti dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini karena dari negatif 1 dan negatif 2 berarti yang diambil adalah negatif 1 dan negatif 2 aja ya. Oke, baik. Nanti kita cari ya, kita gambar grafiknya dulu ya. Ini X, ini Y-nya. Oke, ini kan hanya ada dua ya, negatif 1 sama negatif 2. Berarti yang paling kiri itu negatif 2 ya, negatif 2 baru negatif 1 kan gitu kan. Iya, saya bingung ya, karena ini batasnya dari negatif 1 sampai negatif X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 2. Berarti dari bilangan bulat negatif 1 dan negatif 2 ya cuman ini dua ini saja ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dari 0 sampai 3 berarti ambilnya dari 0, 1 juga diambil, 2 diambil, baru 3 kan itu ya. Kalau dari negatif 1 sampai 2 berarti negatif 1, 0, 1, 2 ya, itu ya. Oke, baik. Nanti ini kita ganti X nya dengan, lihat ini kurvanya adalah X kuadrat tambah 1 ya, X kuadrat tambah 1. Nanti X nya kita ganti dengan negatif 2, nanti dapat berapa? Kalau X nya diganti negatif 2, kalau diganti negatif 2 berarti dapat 5 ya. Terus X nya diganti negatif 1, substitusi ke sini berarti dapatnya 2 ya. Oke, paham enggak nih? Nah, maksudnya begini, kok bisa dapat 5 nih kan. Ini lihat nih, ini kan kurvanya Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Maksudnya X nya diganti negatif 2, masukkan ke sini, nanti kan dapatnya begini, negatif 2 pangkat 2 tambah 1 gitu kan. 4 tambah 1 ya 5. Ini juga sama kan. Ini ganti X nya negatif 1 kan. Negatif 1 berarti negatif 1 kuadrat gitu kan, masukkan ke sini ya, negatif 1 tambah 1 berarti 2 kan. Nah itu. Oke, sudah. Nanti kita gambar ya. Nah, sudah kita gambar grafiknya. Mengapa kita perlu menggambar grafiknya? Karena takutnya ini daerahnya ini berada di bawah sumbu X. Nah, kalau berada di bawah sumbu X itu akan sedikit beda cara pengerjaannya ya. Oke, baik, saya gambar ya. Kita sudah dapat tadi ya, 0. Oh ya, negatif ya, kita ambil ya. Sorry. Berarti negatif 1, negatif 2 itu ya. Iya. Terus ini X, ini Y, ini X gitu ya. Kalau X nya negatif 1 tadi dapatnya adalah 2 ya, 1, 2. Negatif 1 dapatnya tadi adalah 2 gitu ya. Berarti ini titiknya ya. Oke, titik negatif 1,2 itu ya. Terus berarti negatif 2 tadi dapatnya 5 ya. Oh, berarti ke atas kan lagi, 3, 4, 5. Ini kita mau saja ya, Y. Oke, maaf ya kalau gambarnya kurang rapi. Jadi kalau
nanti kalian ngerjakan soal gambar yang bagus ya. Oke, baik. Nah, itu. Oke. Berarti dari sini titik ini ke titik kita hubungkan ya. Dan kita tahu tadi kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, ini kira-kira bentuknya apa? Kalau fungsinya kuadrat berarti bentuk grafiknya adalah parabola gitu ya. Nah, ya. Kalau dia fungsi linear berarti bentuk grafiknya adalah garis lurus gitu kan. Nah, ini berarti dari sini ke sini tidak usah kita gambar garis lurus saja ya, kita agak lengkungkan sedikit lah. Nah, iya kan, karena parabola. Oke, ini tadi batasnya adalah kita sudah dalam gambar grafiknya ya. Jadi ini kurva Y sama dengan X kuadrat tambah satunya. Kemudian batasnya tadi adalah sumbu X ya. Ini sumbu X. Kemudian X sama dengan negatif 1 ini ya. Ini X sama dengan negatif 1 itu yang ini. Ini X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 2 ini. Oke, berarti mana daerah yang mau kita cari luasnya? Batasnya kurva Y garis X sama dengan min 1, garis X sama dengan min 1, dan garis X sama dengan negatif 2, dan sumbu X. Berarti ya ini. Iya, ini berapa luas daerahnya? Nah, kita mencari luas daerahnya dengan menggunakan integral tentu ya. Oke, baik. Langsung saja. Berarti ini terletaknya di atas sumbu X ya. Nah, jadi tidak masalah nih. Terletaknya di sumbu X. Kalau di bawah sumbu X nanti beda caranya. Kalau diletaknya di bawah sumbu X, rumusnya beda. Oke, nanti silahkan saja kalian baca di buku paket kalian atau bisa searching di Google atau YouTube ya. Kalau di bawah, kalau luas daerah di bawah sumbu X itu beda lagi rumusnya dengan yang di atas ya. Oke, baik. Jadi kita dapat luasnya sama dengan ini, karena berada di atas sumbu X berarti langsung saja ya. Kalau di bawah berarti ini harus kita negatifkan ya. Kalau dia di bawah sumbu X, ini karena dia di atas, makanya tidak usah dikasih negatif, berarti tetap positif. Nah, batas atasnya, nah inilah batasnya tadi ya, dari negatif 1 sampai negatif 2. Negatif 1 dan negatif 1 dan negatif 2. Mana yang batas atas, mana yang batas bawah? Iya, batas bawah itu yang paling kecil ya, negatif 2. Batas bawahnya. Nah, kalau batas bawah tulis sini, bawah. Batas atas itu negatif 1 ya, tulis di atas. Nah, kok Pak, mengapa negatif 1-nya di atas, negatif 2-nya di bawah? Mengapa negatif 1-nya adalah batas atas dan negatif 2-nya batas bawah? Iya, karena negatif 1 ini lebih besar dari negatif 2 itu ya. Oke, dah. Langsung ini kita masukkan tadi kurvanya adalah X kuadrat tambah 1 dx itu ya. Nah, itu ya. Karena ini kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X ya. Karena ini kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X. Lain lagi ketika nanti ada lagi soalnya itu dia luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y itu dia pakai DY. Jadi fungsinya fungsi terhadap Y. Nah, tapi kalau soal kita ini karena terhadap sumbu X, karena daerahnya dibatasi terhadap sumbu X, makanya dia dx. Itu ya, berarti fungsinya terhadap X. Nah, ini sudah benar ya, X kuadrat tambah 1. Oke, baik. Sudah sama dengan, nah ini kita integralkan ya. Integralnya gampang ya. Langsung ya, ini kan 1 nih koefisiennya ya. Nanti 1 per pangkatnya 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 gitu ya. Tambah ini X nya berarti X pangkat 0 ya. Berarti 1 per 0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1. Dapat ini batasnya min 2, bawahnya ya, batas atasnya min 1.
Ini sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 1/1 X. 1/1 ya 1, berarti X pangkat 1 ya. Oke. Oke, terus kita lanjutkan ya. Sama dengan, kita tulis lagi ya, tadi 1/3 X pangkat 3 tambah X, batas bawahnya min 2, batas atasnya min 1. Udah, baru ya, kalau sudah integralkan kita masukkan batasnya ya. Mulai dari batas atas dulu, nanti dikurangi baru batas bawah. Batas atasnya adalah -1 ya. Jadi 1/3 berarti X nya ini ganti -1 dulu ya. Ini negatif 1/3 dikali -1 pangkat 3 ditambah -1 itu ya. Tuh, sudah ya, -1 sudah. Baru dikurang dalam kurung, baru masukkan batas bawah ya. Berarti X nya ini ganti dengan batas bawah. Berarti 1/3 kali -2 per pangkat 3 ditambah -2. Oke. Ya. Ini pangkatkan dulu ya. 1/3 kali -1 pangkat 3 -1 ya. Plus ini tambah kurang, tambah negatif, ini plus minus jadi kurang ya. Plus ketemu min jadi min, atau berarti kurang ya. Itu ya. Kurang 1. Kurang negatif 1/3 kali -2 pangkat 3 adalah -8 ya. Plus ketemu min, ini min. Dikurangi 2 gitu ya. Nah, sama dengan ini jadi -1/3 ya. 1/3 kali -1/3 kurangi 1, kurang dalam kurung tutup, kurang dalam kurung 1/3 kali -8 -8/3 ya. -8/3 kurangi 2. Oke, kalau ini tidak usah bingung ya. Ini yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu lah. Ini samakan penyebutnya. Gimana samakan penyebutnya? 3 kalikan -1 ya. Atau begini caranya ya. Ini anggaplah 1/1 gitu ya. Oke. Sama dengan, ingat kembali ya cara menyelesaikannya, cara